Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syahriati Putri, MPM 5019098 dari Prodi PGSD kelas 7F dari Universitas PGRI Silang-Pari. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, ketemu lagi dengan saya di pertemuan keempat tentang pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang berusaha menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Jadi, pengorganisasian kelas ini dilakukan oleh guru, bagaimana cara guru atau langkah guru dalam mengkondisikan kelasnya sehingga kelasnya menjadinya berjalan dengan lancar dan efektif. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengorganisasian siswa di kelas. Yang pertama, tempat duduk peserta didik. Dalam tempat duduk peserta didik pada dasarnya harus memperhatikan beberapa prinsip. A. Peserta didik tidak harus menerus menempati tempat duduk dengan pasangan duduk yang sama sepanjang tahun, maka harus dilakukan rotasi tempat duduk agar peserta didik tidak bosan. B. Peserta didik yang pendek atau mempunyai kekurangan dalam hal penglihatan atau menggunakan kacamata hendaknya duduknya di depan. C. Peserta didik yang suka merenung atau melamun hendaknya duduknya jangan terlalu di belakang. D. Peserta didik yang suka membuat gaduh, suka mengganggu teman hendaknya duduknya tidak terlalu jauh dengan guru. Yang kedua, mengenal sifat dan tingkah laku peserta didik. Yang ketiga, belajar secara individual dan klasikal. Yang keempat, belajar kelompok. Yang kelima, pembelajaran secara individual. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengorganisasian kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guru dalam manajemen kelas sebagai aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas. Yang pertama, mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari peserta didik. Yang kelima, menyampaikan materi pembelajar. Dan yang terakhir, memberikan tugas atau PR. Selanjutnya, penataan kelas. Yang pertama, pengaturan ruang dinding dan langit-langit kelas. Yang kedua, pengaturan ruang lantai. Yang ketiga, pengaturan meja dan kursi. Yang keempat, pengaturan lemari buku dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pengaturan berkas portofolio siswa. Nah, ruang kelas yang baik adalah ruang kelas yang bersih, nyaman, rapi, dan menarik, menjadi tempat kerja yang menyenangkan sehingga mampu memaksimalkan produktivitas kerja. Kondisi fisik kelas yang baik, harus ada pencahayaan yang cukup. Kelas harus memiliki dan memperoleh cahaya yang menerangi. Yang kedua, ventilasi, sirkulasi udara dari dalam dan luar harus cukup. Nah, materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, memberi perhatian. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur. Dan yang terakhir, memberikan penguatan. Nah, itulah tadi penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.